Salam bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penggembalaan yang diampu oleh dosen Ibu Bibel Fro Roslinda Sihombing SPDMC. Di sini kami akan melakukan penggembalaan kepada beberapa orang yang dengan konteks putus asa. Saya di sini yang bernama Suanso Simanjuntak dengan NIM 2021 001 1618. Di sini orang yang saya gembalai adalah seorang pemuda bernama inisial N Sihombing. Beliau adalah seorang anak atau yang baru saja lulus dari sekolah menengah kejurusan. Beliau bercita-cita ingin atau bekerja di dalam sebuah pekerjaan di bidang kelautan. Sehingga pada saat itu beliau menceritakan bahwa dia hendak melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Akan tetapi kurang lebih 2 tahun setelah beliau melakukan les atau melakukan bimbingan, ternyata semua harapannya sia-sia. Di mana ia gagal atau tidak menerima apa yang telah ia cita-citakan, sehingga ia merasa putus asa dan tidak memiliki harapan lagi. Maka dia mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi bekerja kemanapun atau apapun itu. Akan tetapi setelah penggembalaan yang kami lakukan, dia pun merasa semangat dan kami memberikan beberapa ayat atau satu nats ayat Alkitab, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menampungnya. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Laurencia Panggabean dengan nomor induk mahasiswi 2021 001 1609. Adapun saya berdiri di sini untuk memenuhi tugas penggembalaan yang diampu oleh Ibu Bibel Fro Roslinda Sihombing SPDMC. Adapun yang menjadi rekan saya dalam penggembalaan kali ini adalah seorang pemuda yang bernama Tony Raja Gugup, berusia 17 tahun. Saat ini Tony sedang beranjak dalam masa pendidikannya di suatu sekolah yang berada di Lagu Boti. Adapun yang menjadi kasus daripada rekan saya adalah ketika dia pelin-pelan dalam memilih kemana dia akan pergi setelah lulus sekolah. Orang tuanya yang menginginkan dia untuk tetap ke akademik militer, tetapi dia menginginkan untuk sekolah di bagian teknik. Karena cita-cita daripada Tony adalah sebagai pengusaha, yaitu membuka bengkel yang besar. Tony merasa putus asa sampai saat ini karena dia belum memiliki tujuan yang jelas. Sementara dia memiliki iri hati terhadap teman-temannya yang boleh bersekolah dan bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Adapun di sini, saya sebagai yang menggembalai Tony memberikan sedikit kata penguat kepada Tony bahwa semua rancangan kita belum tentu itu yang telah disediakan Tuhan. Maka semua masalah yang dihadapi Tony belum tentu itu tidak baik, karena itu semua adalah rancangan Tuhan. Dan ayat penguat untuk Tony dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Elsa Triswi Sihite dengan NIM 2021 003 1593. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Bibel Fro tingkat 2 semester 4. Dalam hal ini saya melakukan video penggembalaan untuk memenuhi tugas saya terhadap Ibu dosen Bibel Fro Roslinda Sihombing dengan mata kuliah penggembalaan. Saya mengembalai seseorang yang bernama S. Margasiagian. Ia merupakan remaja yang aktif di gerejanya. Namun, ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang arsitektur yang terkenal. Pada bulan 3 yang lalu, ia mencoba sebuah universitas. Namun, ketika pengumuman muncul, ia dinyatakan tidak lulus. Kemudian ia sangat menyesal dan merasa putus asa dan merasa dirinya tidak berguna. Dan dia berpikir, masa depan seperti apa yang akan diraih dia ketika ia tidak lulus menjadi seorang arsitektur. Dan dia bercerita kepada orang tuanya bahwasanya ia benar-benar putus asa. Orang tuanya mengatakan bahwasanya masih ada jalur yang lain yang bisa kami coba. Namun, pemuda ini berkata ia tidak mau mencoba
mencoba yang lain. Ia ingin mencoba sebuah bidang arsitektur karena ia ingin sekali menjadi arsitektur. Dan pada saat ketika ia mengalami kegagalan, seorang pemuda tersebut sudah mulai jarang mengikuti kegiatan-kegiatan gereja karena ia merasa putus asa karena Tuhan tidak memberikan rencana yang terbaik untuk dia. Namun pada hal ini saya memberikan penguatan kepada dia bahwasanya kegagalan yang ia raih sekarang akan membuahkan hasil yang lebih baik. Tuhan telah menyiapkan masa depan yang lebih baik. Saya menyiapkan ayat penyembuhan untuk pemuda tersebut yang tertulis di Markus 11 ayat 24 yang berisikan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Wanti Martauli Tambunan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP tingkat 2 semester 4. Adapun tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas penggembalaan yang diampu oleh Ibu Bible Pro Roslinda Sihombing SPD MC. Teman-teman, saudara-saudari sekalian, adapun penggembalaan yang saya lakukan ialah kepada seorang pria dewasa yang berusia 37 tahun. Dia bernama N. Purba. Dalam melakukan penggembalaan, seorang klien ini mengatakan kepada saya bahwasanya sampai saat ini dia masih mengalami keputusasaan. Hal ini dikarenakan kehidupan cintanya tidak sesuai dengan sebagaimana yang dia inginkan. Bukan karena dia tidak memiliki pasangan, tetapi karena dia mengalami perekonomian yang sangat rendah, sehingga hal itu membuatnya batal menikah dengan kekasih hatinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang Batak sangat identik dengan sinamon. Sinamon merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan orang Batak, sebab itu menjadi satu bukti atau jaminan bahwasanya pihak laki-laki berkomitmen dengan pihak perempuan. Namun karena keterbatasan ekonominya, ia hanya mampu memberikan sinamon sejumlah 10 juta rupiah. Oleh karenanya, pihak perempuan mengatakan hal itu sangat tidak boleh karena mengingat harga itu sangatlah sedikit. Sehingga pihak perempuan mengatakan bahwasanya pria ini harus menunda pernikahannya dengan burunya. Demikianlah klien terus merasa putus asa karena keadaan perekonomian yang selalu menjadi penghambat di dalam melakukan sebuah hubungan pernikahan. Selain itu juga, ia juga mengalami ketertekanan karena klien mendapatkan sebuah dorongan atau tekanan dari keluarganya sendiri untuk segera menikah dan memiliki keturunan. Dalam mengatasi rasa keputusasaan yang dialami oleh klien, saya memberikan penggembalaan dengan terus mengingatkan klien untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Selain itu, saya juga memberikan firman Tuhan yang boleh menolong klien dalam mengalami rasa keputusasaannya, yaitu firman Tuhan yang terletak dalam Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan." Nas ini saya rasa cocok untuk klien, sebab dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, klien tersebut harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah akan meneguhkan, bahkan menolong kita semua termasuk klien untuk mengatasi setiap permasalahan yang dialaminya. Demikianlah penggembalaan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penggembalaan kami terhadap orang yang putus asa. Sekian dan terima kasih. Horas.